Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Sebelumnya kakak mau berterima kasih sama kalian karena sudah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk hari ini yang kita lakukan kegiatan lain dengan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau berdoa? Saya berdoa. Oke, baik. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai berdoa pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Jadi kalian udah ada yang kenal sama kakak belum? Belum. Kalian belum kenal sama kakak, dari kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak Anissa Febrianti dari Universitas Indonesia PGRI, Prodi Junior Counseling. Kakak sedang menempuh di semester ini. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan diri. Gimana kalau kalian memperkenalkan diri masing-masing, tetapi tidak menyebutkan nama saja. Jadi kalian menyebutkan nama, terus asal sekolah kalian di mana, terus hobi kalian apa. Jadi misalnya kayak gini, hai aku Ara, aku sekolah di SMK 57, hobi saya bernyanyi. Terus nanti kalian pada bilang, hai Ara, ngerti? Dimulai dari sebelah kanan kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa Zara, biasa dipanggil Ara. Aku berasal sekolah dari SMKN 57 Jakarta. Hobi aku biasanya main game atau mana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nayla Faradiani. Saya dari SMKN 57 Jakarta. Hobi saya biasanya bermain game atau enggak. Halo semuanya, nama saya Elina Putri Santika. Saya sering dipanggil Cika dari SMKN 57 Jakarta. Hobi saya mengajarkan. Hai Cia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Akmal, saya dipanggil Akmal. Saya sekolah di SMKN 57 Jakarta. Hobi saya mengajarkan. Hai Putri. Halo semuanya, nama aku Atika. Saya biasa dipanggil Cika. Aku sekolah di SMKN 57 Jakarta. Hobi aku mengajarkan musik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ajana. Biasa dipanggil Cika. Dari SMKN 57 dan hobi aku dansa. Halo semuanya, nama aku Aureliata, biasa dipanggil El. Sekolah aku di SMK 57 Jakarta. Hobi aku nyanyi. Perkenalkan, nama saya Cindy Lita, biasa dipanggil Tiga, dari SMKN 57 Jakarta. Hobi saya memasak. Oke, baik, kita sudah berkenalan sama lain. Sekarang kakak akan menjelaskan dulu nih pada kegiatan kita pada hari ini. Di sini ada yang mau tahu bimbingan konseling dan ngomong apa? Jangan teknik psikodrama. Oke, baik, kakak menjelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu bimbingan kelompok? Yaitu kegiatan di mana kelompok dapat berpartisipasi aktif dan saling berbagi pengalaman untuk mengembangkan diri, wawasan, sikap, dan keterampilan itu dalam mencari masalah. Sedangkan psikodrama adalah teknik yang dimiliki kelompok yang menggunakan bermain drama, bermain peran untuk menggambarkan situasi masalah budaya yang melalui peran tersebut. Terus kita juga dapat belajar menghadapi masalah, mengenali diri dan mengambil persepsi. Jadi nanti kita kegiatan kita hari ini itu bermain seperti drama. Apakah kalian sudah paham? Berarti kayak acting gitu ya? Betul sekali, itu adalah suatu teknik psikodrama. Jadi kita akan belajar bermain drama atau berperan acting ya, memainkan peran gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kayak Kak, apa boleh saat bermain peran kita sambil belajar? Tidak boleh ya, karena nanti kita akan belajar memahami alur cerita dulu dulu. Nah, agar kalian lebih paham kenapa kita melakukan kegiatan hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan bimbingan konseling dengan menggunakan teknik psikodrama.
tujuannya yaitu untuk membantu kalian menjelajahi perasaan, pikiran, dan perilaku kalian sendiri, lalu juga melatih keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Selain itu juga kita membantu menyelesaikan masalah pribadi. Baik, sekarang kita akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan kita hari ini agar kalian bisa lebih mengerti. Kakak akan menjelaskan pemahamannya. Kegiatan bimbingan kelompok berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pembentukan, yaitu perkenalan dan penjelasan kegiatan. Terus yang kedua ada peralihan, yang dimana kegiatan inti berupa bermain peran atau psikodrama. Yang ketiga ada kemunculan atau refleks, dan tahap terakhir itu adalah tahap pengajaran untuk membahas tindakan. Dalam bermain peran, semua anggota harus acting sebagai pemain, pengamat, atau pembagi kata. Kegiatan berlangsung santai, menyenangkan, dan dipandu penuh oleh pemimpin kelompok itu sendiri. Kemudian kakak juga menjelaskan aspek dahulu, yaitu yang pertama asesmen, yang dimana kakak tidak akan berbagi informasi kalian semua, dan yang kedua ada asesmen kesetaraan, yang dimana kalian bersuara sama kakak untuk kepercayaan atau atas kemauannya kalian sendiri. Terus yang ketiga ada asesmen terbuka, yang dimana kita belajar terbuka dan tidak ada beda-beda. Terus yang terakhir ada asas kegiatan, yang dimana berpartisipasi aktif demi kelancaran bimbingan kelompok yang kita jalani hari ini. Jadi sekarang sudah paham? Saya ingin bertanya, siapa nanti yang akan memilih topik masalah yang akan diperankan, apakah kita atau kami sendiri? Itu nanti kakak sendiri dan kakak yang pilih sendiri. Baik, kalau gitu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peralihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap peralihan. Kakak akan mengulas lagi sedikit tentang apa yang sudah kakak jelasin tadi biar kalian lebih paham. Jadi kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik ini dapat membantu kita untuk memahami diri pribadi lebih dalam dengan lewat bermain peran atau acting. Terus kalian juga akan belajar bagaimana cara mengatasi masalah, memecahkan masalah, dan mengelola emosi. Tujuan kita kegiatan hari ini untuk membantu kalian mengenal perasaan, pikiran, dan perilaku kalian sendiri, lalu juga untuk melatih keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Kak, saya mau tanya, apa nanti kita semua dapat perannya atau ada yang mereka? Tidak semuanya ya, karena nanti ada yang menjadi observer, ada yang menjadi pemain. Itu nanti kakak yang menjadi. Baik, kalian udah pada siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Saya agak tegang sedikit sih kak. Jujur saya penasaran, tapi deg-degan. Iya kak, saya juga boleh tes sebentar dulu nggak kak? Itu hal wajar ya teman-teman, karena kita baru pertama kali melakukan kegiatan coaching kelompok. Kalau begitu kita akan melakukan ice breaking supaya kita lebih semangat lagi. Jadi nama gamenya itu sambung kata. Sudah tahu kalian sambung kata itu? Belum. Oke, kakak akan menjelaskan dulu dari permainan game ini. Jadi nama game itu sambung kata. Misalkan dari kakak ya, kakak menyebutkan dua kata. Contohnya kayak gini, kakak pergi, nanti kalian lanjut. Jadi kayak lanjut, tapi harus ngucap kata kakak lagi gitu. Kayak kakak pergi, sama nanti jawab kakak pergi besar. Kalau misalkan dari salah satu kalian ada yang tidak bisa melanjutkan itu, berarti itu ya itu. Itu kalau nyambung terus gitu ya kak berarti? Iya, harus Tapi nyambungnya dua kata atau satu kata? dua kata. Jadi satu orang dua kata. Berarti ya kalian dari kakak dulu berarti, tapi nanti nyambung dari sebelah kiri kakak. Kita mulai ya. Tadi kan udah tuh ya perkenalan dari sebelah kanan, jadi kita lanjut ke sebelah kiri. Apa namanya?
Kakak lagi tidur di kamar mandi. Kakak lagi tidur di kamar mandi sama si Kakak di kamar mandi. Dari ulang. Dari ulang. Kalau misalnya salah gitu berarti dari ulang atau gimana? Di apa tadi yang kita sepakati udah tadi apa di Eliminasi. Oh berarti Jadi aku tidak bisa telepon. Ganti topik lagi ya. Kita Sekarang ganti dari mulai kanan. dari kanan ya. Jadi kakak duluan ya. Kakak beli baju di Kakak beli baju di pasar Senayan. Kakak beli baju di pasar Senayan untuk acara. Kakak beli baju di pasar Senayan untuk acara makan malam. Kakak beli baju di pasar Senayan untuk acara makan malam bersama dengan. Kakak beli baju di pasar Senayan untuk acara makan malam bersama ya Kak? Bersama dengan dari sebelah kanan kakak. gue dari aku dari kakak. Lagi gue dari eliminasi. Oh iya ya. Ya kita mulai ya. Iya. Kakak main karambol di lapangan tenis. Kakak main karambol di lapangan tenis sama teman. Kakak main karambol di lapangan tenis sama teman dengan senang. Kakak main karambol di lapangan tenis bersama dengan teman. Cukupkan aja ya untuk sebaiknya kalian sudah relax nih ya sepertinya. Jadi kita sudah siap untuk kelas. Sudah siap. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan topik yang akan kita bahas dalam psikodrama hari ini, yaitu topiknya ini membangun kepercayaan diri yang positif. Pasti di sini masih ada yang suka merasa insecure, minder, dan ataupun tidak percaya diri, ya kan? Ya. Kenapa kakak milih topik tersebut? Karena di sini banyak siswa yang masih merasa minder, ragu dengan kemampuan diri kalian sendiri, dan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi dengan topik ini diharapkan siswa bisa mengenal potensi diri, menerima kekurangan, dan berani tampil percaya diri. Konsep diri yang positif ini sangat penting ya teman-teman, karena kita bisa berkembang mengambil keputusan yang dengan yakin, terus kita juga siap menghadapi tantangan di sekolah maupun di luar sekolah nantinya. Selanjutnya kita melakukan lewat drama. Kita akan melihat dan merasakan solusi dari sudut pandang yang berbeda. Dalam bermain peran nanti kita akan ada dua bagian. Jadi sebagian dari kalian nanti menjadi pemain yang memerankan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Terus dan sebagian lagi akan menjadi penonton ataupun pengamat ya, yang akan memberikan tanggapan setelah drama nanti. Terus nanti kakak akan menjadi semacam sutradaranya. Terus kakak akan membantu kalian untuk mengarahkan jalan cerita. Setelah itu kakak juga akan membantu kalian untuk memilih pemeran untuk dramanya. Selanjutnya kakak menjelaskan garis besar alur ceritanya untuk kalian bisa memahami konteks cerita. Langsung dimulai teman-teman. Memilih peran secara sukarela, kalian boleh pilih tokoh yang ingin kalian perankan. Siapa nih di sini yang mau memerankan Raka sebagai pemeran utama? Saya Kak, saya mau mencoba sebagai Oke, boleh.
Ara ya? Iya. Oke baik, kamu jadi Raka ya. Siapa sih yang mau menjadi sahabatnya Raka? Ada melihat sisi positifnya Raka dan selalu mendukung. Ada 2 orang. Siapa? Saya mau adik aku. Oke, Frida ya. Selanjutnya siapa lagi 1 orang? Saya Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau jadi peran antagonis? Saya Kak. Berarti saya yang peran yang selalu meremehkan Kakak ya. Jadi saya tidak suka begitu sama Kakak. Betul, kamu tuh nanti jadi peran yang meremehkan Kakak ya. Terus selanjutnya bagian observer 1 dan 2 itu adalah yang tadi kakak sudah menjelaskan, yaitu menjadi pengamat setelah nanti selesai bermain peran ini. Siapa yang menjadi observer 1 dan 2? Saya Kak. Saya deh. Boleh. Cika dan L. L. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Selanjutnya kakak akan membahas alur ceritanya untuk kalian bisa memahami konteks ceritanya. Di sini ada skenario-nya. Oke, skenario-nya itu adalah judul topiknya penerimaan diri sebagai awal tumbuhnya kepercayaan diri. Jadi ada Raka, adalah seorang mahasiswa semester 2 yang dikenal pendiam dan sering merasa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun. Di kelas, ia jarang berbicara dan menolak ketika diminta presentasi. Raka menyimpan perasaan bahwa dirinya tidak cukup baik, terutama setelah sering membandingkan dirinya dengan Dion, teman sekelasnya, yang terkenal berani, aktif, dan mudah dipuji oleh guru. Suatu hari, setelah melihat teman-temannya tampil percaya diri, Raka ini merasa semakin kecil dan tidak berarti. Ia berpikir bahwa dirinya ini tidak mempunyai potensi apapun. Bima dan Sinta, 2 sahabatnya, melihat perubahan sikap Raka dan berusaha menguatkan, namun Raka tetap merasa tidak berharga. Melalui program ini, kelompok akan mengeksplorasi perasaan Raka, konflik batin yang dialaminya, serta bagaimana ia akhirnya mampu menemukan kembali potensinya. Sudah paham dengan skenario ini? Paham. Kita bisa mulai? Saat. Sebelumnya kakak mengasih waktu untuk kalian untuk membaca dulu, memahami konteks ceritanya, nanti lalu kita main perannya. Sekarang aku bisa percaya diri. Terima kasih yang
sudah bermain peran itu sangat menjiwai banget ya. Tangan buat kita semua. Tadi kalian sudah bermain peran. Sekarang kakak akan memberi kesempatan kepada El dan Cika sebagai observer atau pengamat. Boleh memberi tanggapannya. Saya Kak. Menurut saya melihat Raka sejak awal seperti tidak percaya diri, apalagi saat beliau meremehkannya. Ekspresi dan sikap tubuhnya menunjukkan tekanan. Setelah role reversal, Raka mulai terlihat lebih yakin dalam diri. Oke, selanjutnya. Interaksi antar tokoh berjalan baik. Bima dan Sita memberikan dukungan yang membantu Raka. Sementara peran Dion memicu konflik sehingga masalah Raka terlihat jelas. Proses psikodrama berjalan efektif. Instruksi pimpinan kelompok membuat Raka lebih berani mengekspresikan diri, dan di akhir terlihat perubahan positif pada kepercayaan dirinya. Terima kasih kepada El, Cika, dan Caca sudah memberikan tanggapan dari drama tadi yang kita belajar bahwa untuk kurang kepercayaan diri ini dapat memengaruhi sikap seseorang, namun dengan dukungan dan keadaan untuk mencoba perubahan positif bisa muncul. Semoga kita di kegiatan hari ini menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi dengan sendiri. Oke, selanjutnya kalau gitu bagaimana perasaan kalian setelah memainkan peran dari karakter yang tadi sudah dimainkan? Silakan berikan pendapat dari kalian yang sudah bermain peran. Saya merasa senang sih Kak bisa berperan sebagai pemeran pendukung. Waktu lagi ngebantu Raka di dalam adegan, saya jadi sadar kalau misalkan dukungan teman itu penting banget. Aku ngerasa ikut merasakan tekanan dan keraguan yang dialami Raka. Tapi setelah bagian role reversal, aku juga merasa lebih lega gitu karena aku bisa mengekspresikan sisi percaya dirinya. Awalnya aku juga nggak enak sih memerankan tokoh yang meremehkan, tapi aku juga paham bahwa peran itu penting untuk menentukan konflik untuk Raka. Jadi saya merasa perannya cukup menantang tapi bermanfaat. Memerankan cinta membuat aku merasa ikut peduli sama kondisinya Raka. Rasanya menyenangkan, bisa memberi energi positif dan membantu membangun suasana lebih baik. Oke, kalian sudah memberikan tanggapan, kalian hebat sekali ya, dan paham bahwa kalian hebat sekali untuk memberikan tanggapan yang sudah dimainkan tadi. Kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Sekarang kakak akan menjelaskan sedikit kenapa topik ini penting banget kita bahas dalam ini. Jadi kakak ambil topik tentang penerimaan diri sebagai awal tumbuhnya kepercayaan diri, supaya kita bisa belajar bersama bahwa bagaimana mengenal diri dengan lebih baik, mengenali apa saja yang membuat kepercayaan diri menurun, dan bagaimana cara memperkuat keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Harap kalian bisa ikut aktif dan merasakan teman untuk menyampaikan pendapat kalian. Sekarang kita masuk ke bagian tadi jawab. Siapapun boleh tanya kepada kakak tentang drama tadi dan pendapat kalian tentang topik tadi. Silakan siapa dulu? Saya ingin bertanya, kenapa sih kepercayaan diri itu mudah sekali turun? Nah, pertanyaannya bagus ya. Kepercayaan diri bisa mudah turun karena kita sering menilai diri kita sendiri berdasarkan komentar orang lain, perbandingan dengan orang-orang di sekitar. Ketika seseorang ini merasa tidak cukup baik, tidak mampu ataupun sering menerima kritikan, hal itu bisa membuat kita ragu terhadap kemampuan kita. Kalau begitu, bagaimana kakak cara membangun kepercayaan diri yang positif ketika kita masih sering merasa kurang atau menerima komentar yang ditunjukkan? Caranya itu dengan mulai menghargai diri sendiri dulu. Terus kamu juga harus mengenali kelebihan kamu, baru sekecil apapun itu, kamu baru bisa belajar menerima kekurangan diri kamu sendiri tanpa merasa malu atau merasa kurang. Kita juga perlu membiasakan memberi kalimat positif pada diri kita sendiri, terus bukan mengikuti omongan negatif orang lain. Sekarang kita membahas makna dari drama tadi yang secara lebih dalam. Menurut kalian, apa pesan utamanya dari cerita tentang membangun kepercayaan diri? Menurut saya, kita harus berani menyampaikan perasaan kita kalau ada hal yang membuat kita tidak merasa percaya diri. Kalau menurut saya,
Setiap orang punya kemampuan dan kelebihan masing-masing, jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Menurut saya, kepercayaan diri muncul saat kita mengenal diri sendiri. Memang kita butuh masukan, tetapi kalau ada yang berlebihan, kita berhak menjaga jarak agar tetap merasa nyaman. Menurut saya, rasa minder itu kadang muncul karena pikiran kita sendiri. Makanya kita tuh harus belajar yakin sama diri kita sendiri, bukan hanya ngeliat kekurangan dari diri kita sendiri. Bagus sekali ya pendapat kalian. Intinya kepercayaan itu dimulai dari kita menerima apa adanya kita di diri kita, menghargai kemampuan diri. Kita juga harus berhenti merendahkan diri atau membiarkan komentar orang lain yang kita membuat jadi kita ragu. Rame ya teman-teman. Sekarang kakak ingin kalian menyebutkan komitmen pribadi tentang apa yang kita lakukan hari ini. Setelah itu belajar tentang membangun kepercayaan diri yang positif. Saya berkomitmen untuk lebih menghargai diri dan perasaan saya sendiri. Kalau saya akan menemani teman saya yang merasa minder supaya mereka nggak ngerasa sendiri. Saya berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. Saya berkomitmen untuk menerima kelebihan dan kekurangan diri saya. Saya berkomitmen untuk berhenti membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain dan lebih fokus pada perkembangan diri saya sendiri. Saya berkomitmen untuk percaya bahwa saya punya kemampuan sendiri dan saya akan terus berusaha meskipun ada kesulitan. Saya berkomitmen untuk tidak merendahkan diri saya sendiri dan membiasakan memberikan kalimat positif kepada diri saya. Saya berkomitmen untuk lebih berani mencoba hal-hal baru agar rasa percaya diri saya lebih berkembang. Memberikan komitmen dari diri kalian masing-masing. Kakak bangga sekali mendengarnya. Kalau begitu kalian kalau misalkan benar-benar memegang komitmen yang dari kalian sudah ucapkan, kakak yakin percaya diri itu akan berkembang dengan baik. Ingat ya teman-teman, setiap orang punya kelebihan dan potensi masing-masing. Jadi kalian tidak harus sempurna untuk merasa berharga. Yang penting adalah terus berusaha kepada diri sendiri. Baik, Kak. Kok nggak rasanya kita sudah di tahap akhir kegiatan. Kakak sangat senang, bangga sama kalian hari ini yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, sudah terbuka, aktif, dan berani berbagi pengalaman. Oke, kakak ingin tahu juga di sini kesan-kesan kalian yang berharga yang kalian dapatkan baik dalam cara berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab maupun bersikap setelah mengikuti kegiatan hari ini. Kalau dari saya, kegiatan ini membuat saya merasa lebih percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Saya merasa lebih berani mengekspresikan diri dan gak terlalu takut dinilai orang lain. Saya jadi berpikir bahwa setiap orang punya kelebihan berbeda dan saya harus lebih fokus pada potensi diri saya sendiri. Saya berpikir bahwa komentar negatif orang lain tidak seharusnya menentukan nilai diri saya. Kalau saya ingin bertindak lebih berani, mencoba hal baru supaya kepercayaan diri saya meningkat. Saya akan berusaha untuk bertindak lebih positif dan tidak menunda hal yang sebenarnya saya mampu lakukan. Saya akan bersikap lebih menghargai diri sendiri dan tidak merendahkan kemampuan saya. Kalau saya ingin bertanggung jawab untuk menjaga pikiran saya tetap positif dan membantu teman yang sedang kehilangan kesenangan. Dan kakak sangat bangga sekali ya karena kalian sudah menyampaikan pesan dan pendapat dengan BMB juga. Oke, selanjutnya kakak mau minta masing-masing dari kalian menyebutkan satu harapan sederhana setelah mengikuti kegiatan bimbingan positif. Mulai dari siapa? Saya berharap bisa lebih menghargai diri sendiri dan tidak mudah merendahkan orang lain. Saya berharap bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan menunjukkan kemampuan saya. Saya berharap bisa lebih memahami potensi diri dan tidak membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya berharap bisa memperbaiki cara saya merespon pikiran negatif dan lebih yakin pada diri sendiri. Saya berharap bisa terus memberi dukungan positif kepada teman yang sedang merasa kurang percaya diri. Saya berharap saya bisa menjaga ucapan kepada diri sendiri dengan kata-kata yang lebih positif. Saya berharap bisa tetap percaya diri tanpa terpengaruh standar orang lain. Saya berharap bisa menjadi teman yang memberi penguatan dan energi positif bagi orang sekitar. Terima kasih atas harapannya. Dan sekarang sangat bangga karena kalian sudah mulai mengenal diri, memiliki perasaan, dan berkembang dengan lebih baik lagi dan percaya diri.
Semoga apa yang kalian harapkan bisa benar-benar kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, yang tadi kakak sudah bilang, kepercayaan diri itu tumbuh dari diri sendiri. Pembimbingan kelompok ini kita sudah berakhir di tahap pengakhiran. Kakak sangat mengapresiasi kalian, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum kakak mengakhiri sesi hari ini, kakak ingin menyampaikan kegiatan lanjutan atau follow up. Hari ini kita sudah membahas tentang membangun kepercayaan diri yang positif, dan kakak akan melihat kalian sudah mampu berpikir lebih terbuka dan menghargai diri sendiri. Sebelum kakak tutup, kakak ingin berterima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif dan datang tepat waktu. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Sebelum kakak tutup, kakak ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah berpartisipasi aktif untuk kegiatan hari ini dan datang tepat waktu. Terima kasih juga ya Kak, karena telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Mama Cika dan teman-teman, kakak juga senang bisa membimbing kalian hari ini. Oke, sebelum kakak tutup untuk kegiatan hari ini, kita angkat baik yang berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Saya Kak. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kita pulang atau akhir ini, mau nggak kalian nyanyi seperti Gelang atau Sayonara? Boleh. Lagu seperti Gelang ya teman-teman, mau kan? Mau. Ayo kita nyanyi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang